penonton. Hai semuanya. Halo, aduh seneng banget nih pasti ya. Udah ada Maudy Ayunda di sini. Dan satu orang lagi yang akan juga gabung dengan ngobrol santai kita malam hari ini adalah Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak BGS atau Bapak Budi Santoso. Selamat malam, Pak Menkes. Coba kita tunggu dulu nih. Pak Budi udah gabung belum ya? Kebayang sih sibuknya seperti apa, karena kan ini udah semakin mendekati summit G20 ya, November besok, tengah-tengah. Dan kelihatannya udah mendekati Health Ministerial Meeting yang kedua juga, jadi pasti Pak Budi masih sibuk sekali ngurus berbagai issues dan persiapan ke summit. Selamat malam Pak Budi, apa kabar Selamat Pak? malam. Assalamualaikum. Mm-mm. Baik. Malam-malam Ya, nih ya. selamat malam ya, tetap sumringah sih Pak, walaupun udah malam. Pasti capek ya seharian kerja. Ngomong-ngomong Pak Budi enaknya dipanggil apa nih? Pak Menkes atau Pak Budi BGS atau aja. Pak Budi? Pak Pak Budi Budi. aja ya? Budi aja. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kalau gitu. Nah, karena dua-duanya udah hadir, kita mau langsung aja mulai ngobrol-ngobrol. Kan Indonesia memegang presidensi G20 setelah sekian lama. Kalau boleh dibilang ada 20 tahun mungkin ya, akhirnya Indonesia pertama kalinya memegang presidensi G20 di tengah kondisi yang sangat-sangat kritikal yaitu pandemi COVID-19. Walaupun nih kelihatannya kita udah di akhir nih, tapi ternyata COVID-19 ini memberikan banyak pelajaran bagi berbagai negara, juga bagi Indonesia, bahwa ternyata arsitektur kesehatan dunia belum bisa untuk keep up dengan tantangan pandemi seperti COVID-19. Dan mungkin saja kan nanti di depan ada lagi pandemi-pandemi lain. Nah, bagaimana sih kita sebagai anggota G20 Indonesia yang menjadi key factor karena pemegang presidensi G20 ini bisa juga mengajak semua hand in hand all the stakeholders untuk bisa menciptakan arsitektur kesehatan global yang lebih mumpuni dan lebih resilience lagi. Dan juga pemerintah Indonesia udah kerja keras ya untuk bisa menyukseskan G20, terutama Pak Budi di sektor kesehatan, dan ini membutuhkan juga partisipasi seluruh elemen masyarakat karena tujuannya apa? Inclusivity, untuk mencapai masyarakat di lapisan manapun sesuai dengan SDGs yang ada. Nah, kita ingin ngobrol sama-sama. Saya mau langsung tanya nih, Mbak Maudy Ayunda. Maudy kan seperti kita tahu ya, generasi muda hari ini tuh mengambil role di berbagai sektor. Mereka udah keren banget gitu. Maudy juga keren banget. Nah, saya pengen tahu dari kacamata seorang Maudy, Maudy nggak pakai kacamata sih, dari sudut pandang seorang Maudy Ayunda nih. Kamu gimana sih ngelihat isu prioritas G20 terutama di bidang kesehatan dari presidensi G20 di Indonesia tahun ini? Ya, aku senang banget sih bahwa infrastruktur kesehatan global itu memang salah satu dari 3 priority issues yang diangkat oleh presidensi G20. And I think di masa dimana kita sedang work together, recover stronger, itu tuh sangat-sangat relevan. Khususnya mungkin aku pengen banget ya hats off gitu ya bahwa ada fund ini yang tercapai gitu, the Financial Intermediary Fund, yang memang menjadi dana cadangan gitu untuk kalau sampai kejadian pandemi seperti ini. Dan Ya, emphasis-nya di sini kalau sebagai anak muda yang aku senang tuh ngelihatnya di emphasis on inclusivity gitu. Jadi kesenjangan itu diangkat banget dan dianggap penting di sini. Jadi dipikirkan bagaimana fund ini bisa mensupport gitu ya region country-country, negara-negara yang penghasilan lebih rendah gitu. Jadi aku senang bahwa ada inclusivity ini yang menurut aku juga menjadi sesuatu yang sangat dinanti anak muda ya. Jadi ya, tidak ya. hanya fund tapi juga tunjangan yang bisa di address seperti itu. Wah, bener banget sih. Saya juga setuju ya. Karena kan kalau namanya arsitektur kesehatan itu kan bukan cuma sekedar vaksinnya aja, tapi dari mana vaksinnya, aksesnya bagaimana, pendistribusiannya bagaimana, kemudian juga perlu ada fund tadi, financial intermediary fund yang tadi dibilang sama Maudi juga, dan ini juga sudah diupayakan oleh Pak Budi sebagai yang paling sibuknya nih ngurusin G20 kesehatan di tahun ini ya. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri,
gimana sih Pak lesson learn Indonesia sebagai presidensi G20 di tengah pandemi COVID-19 pula, melihat bagaimana juga kasus-kasus mungkin di negara lain ya yang ada di dalam grup 20 ini sejauh ini Pak Budi? Ada pepatah yang bilang katanya lofty mountains come from great earthquakes. Atau ada orang juga bilang great opportunities itu sebenarnya only through great crises. Jadi kalau kita lihat sejarahnya mengenai arsitektur global, saya kan orang keuangan 30 tahun, jadi kesehatan ini baru 1 tahun 9 bulan. Jadi sebenarnya pengalaman di kesehatannya sih nggak ada juga gitu ya. Tapi kalau ada di keuangan 30 tahun, kita lihat nih, ada dua lembaga keuangan dunia yang namanya IMF sama World Bank kan. Itu berdirinya tahun 1944 tuh, after the Second World War pada waktu itu. Jadi global leaders waktu itu berkumpul di Bretton Woods di United States. Mereka berkumpul in the spirit of teamwork and solidarity, berpikir nih gimana caranya kita bisa recover dari one of the greatest crisis in the world yang namanya World War II ya, yang devastating the global economy. Dan mereka duduk dan menghasilkan dua institusi besar yang namanya World Bank dan IMF yang menjadi pilar utama dunia untuk arsitektur keuangan dunia yang bisa membalikan ekonomi dunia dan juga melindungi ekonomi dunia dari krisis-krisis keuangan berikutnya. Seperti yang Indonesia alami di 98, 2008, 2018, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, bahwa great crises itu open up a great opportunity to reform, Indonesia majukan ide itu. Karena sekarang dengan krisis dunia kesehatan ini, global citizen kan asking back their global leaders again kan. What will you do? Are you going to sit down quietly gitu kan? Comfortably? Atau mau mengulang sejarah yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dunia pada saat Perang Dunia Kedua yang menata ulang arsitektur keuangan global untuk memperbaiki ekonomi dunia dengan menata ulang arsitektur kesehatan global untuk memperbaiki kesehatan dunia. Itu ide awalnya kenapa Pak Jokowi mengajukan usul kita harus melakukan reformasi dari arsitektur kesehatan global. Nah, Pak Jokowi kan orangnya sangat clear targetnya, deliverables-nya dia minta ke saya sebagai Menteri Kesehatan. Karena dia kan hanya kasih 3 agenda seperti tadi mau dibilang kan. Kesehatan, digital economy, sama energy transitions. Jadi saya bilang, Pak Presiden, kita usulin 5 deliverables. Yang pertama, kita akan mendirikan institusi sama seperti IMF dan World Bank. Waktu itu namanya sebenarnya pandemic fund waktu itu istilahnya. Agar for the next pandemic kita punya dana yang cukup seperti IMF. Kalau ada krisis ekonomi kan IMF in terms of weeks tuh dia billions of US dollar can be disbursed dan balance sheet size-nya dia kan sekitar 100 billion US dan bisa capai 1 triliun US kan. Itu kita masih bentuk. Itu target nomor 1. Target nomor 2, kita mesti establish formal mechanism globally supaya uang yang tadi itu bisa di-use dengan adil ya, dengan just and equitable untuk akses emergency medical countermeasure istilahnya, vaksin, obat-obatan, diagnostic tools, terutama untuk negara-negara berkembang. Jadi deliverables yang kedua, kita harus membangun satu mechanics formal globally supaya uang yang tadi terbentuk di pandemic fund bisa dipakai untuk mengakses secara just and equitably yang tadi namanya emergency medical countermeasures. Yang ketiga, kita mau membangun jaringan genome sequence di dunia. Karena yang namanya virus, bakteri, atau istilahnya tuh pathogen ya, virus, bakteri, parasit, ada 3 tuh. Itu yang menyebabkan pandemi cuma 3 itu, either virus, bakteri, atau parasit, namanya pathogen, sekelompok itu. Itu bisa appear di Cina, di India, di Indonesia, di Afrika, bisa keluar di mana-mana. So, kita harus memiliki surveillance system yang sama rata di seluruh dunia, yang namanya lab genome sequencing itu. Itu yang harus dibangun, kayak radar lah, kalau diserang sama makhluk luar angkasa, kita tahu, maksudnya nyerangin dari Rusia, dari Cina, dari mana kita tahu. Nah, itu yang harus dibangun. Yang keempat, kita juga pengen bangun yang namanya Global Health Protocol Standard.
Karena contohnya pada saat ini terjadi, semua negara lockdown kan. Begitu lockdown, essential good and services and people cannot move kan. Begitu cannot move, mati tuh ekonominya semua negara. Karena nggak terjadi tuh. Ekonomi terjadi karena ada perputaran orang dan perputaran barang kan. Nggak terjadi, mati, jadi social issue, jadi political issues. Jadi kita pengen bikin, ya udah kalau lockdown, jangan lockdown semua. Ada orang-orang tertentu, pilot misalnya, klasik kapal, yang angkut barang, itu tetap harus boleh muter. Kalau dia nggak boleh muter, nggak gerak nih ekonomi dunia. Malah mati. Orang malah mati kelaparan. Nah, itu yang kita atur juga. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa memastikan yang namanya vaksin manufacturing, medical manufacturing, itu bisa terdistribusi merata. Terutama di negara-negara global south. Karena the poor is usually in the south side of the globe, gitu ya. Kaya ada di north. Karena begitu, kalau misalnya virus ini terjadi, dan timpang, yang utara tuh punya obatnya, yang selatan nggak punya obatnya, si virus ini bisa tiktokan antara utara dan selatan cepat sekali. Ya, percuma juga kalau hanya negara-negara utara aja yang diobatin. Karena virusnya nggak akan selesai. Nah, 5 agenda utama itu yang menjadi komponen the new global health architecture yang terinspirasi dari the global leaders yang sit together untuk membangun global finance architecture sesudah Perang Dunia Kedua di tahun 1944 yang menginspirasi Pak Jokowi. This is the time Indonesia menjadi negara berkembang, presidensi G20, kita ada great crises, and this is the best time, the best opportunity for us to reform the global health architecture. Aku berhenti di situ. Wow, wow Pak Budi Gunadisadikin, ini dari 5 itu aja kayaknya memang sesuatu yang sangat besar, perlu kolaborasi berbagai pihak, terutama semua stakeholders G20 ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan posisinya oke, on one hand challenged karena kita di tengah-tengah pandemi sedang memegang G20, tapi juga menjadi key factor kesuksesan untuk kembali mencapai recover stronger, recover together stronger itu tadi. Nah, saya pengen tanya lagi nih ke Maudi. Kalau Maudi ngelihatnya momentum Indonesia mengambil presidensi G20 di tengah pandemi seperti ini yang nggak mudah lah ya sebetulnya. Apalagi mungkin tadinya Indonesia sebenarnya tidak tahun ini, Pak, saya dengar begitu, harusnya India, tapi kemudian cepat sekali Indonesia bilang oke, dan kalau misalnya India enggak, saya ambil Indonesia, dan ternyata this is a very very strategic keputusan yang sangat strategis. Menurut Maudi gimana? Oh, Mbak Maudinya hilang ternyata. Makasih ada yang infoin ke kami di sini. Coba kita panggil lagi. Halo, Maudi, are you back? Udah balik belum? Oke, sambil nunggu Maudi balik, kembali lagi online. Saya balik ke, ini dia. Sudah online. Iya, udah balik lagi. Maudi mungkin barusan nggak tahu kemana, tapi thank God you're back. Nah, Maudi, tadi kita kan lagi ngobrol-ngobrol dan Pak Budi tadi udah kasih tahu banyak, ada 5 yang ingin dicapai sebenarnya targetnya di G20 bidang kesehatan tahun ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi legacy juga ke pemegang presidensi G20 berikutnya. Nah, kalau menurut Maudi nih, Indonesia mengambil posisi sebagai presidensi G20 tahun ini di tengah pandemi yang tidak gampang tentunya, yang dulu sempat supply chain terhenti, tetapi Indonesia took the decision. Menurut kamu gimana? So, ada beberapa hal di sini tadi aku juga dengar bahwa yang pertama, kenapa sih ini kesempatan yang unik banget untuk Indonesia? Karena Indonesia itu sebagai presidensi G20 memiliki peluang untuk setting the agenda gitu. Jadi pada saat Pak Jokowi dan Pak Budi mengangkat 5 pilar itu sebenarnya adalah peran besar Indonesia gitu ya. Because there's actually a role here to all these different countries to make a really big change. Dan yang kedua, karena kita ada momentum dari Pak Budi mention terjadinya pandemi, terjadinya global crisis of this scale, menurut aku luar biasa sekali ya Indonesia menggunakan kesempatan presidensi G20 ini untuk membangun health infrastructure yang lebih kuat lagi ke depannya gitu. Jadi
role-nya sebenarnya cukup besar, especially in the crisis. Jadi walaupun konteksnya mungkin ya, kompleks, tapi menurut aku Indonesia embrace this challenge very well. Dan di luar itu juga menurut aku kita bisa cukup merasa juga ya, maksudnya Indonesia punya banyak inisiatif-inisiatif waktu pertama terjadi pandemi ini, maupun itu bantuan sosial ataupun vaksin dan sebagainya yang kita benar-benar rasakan gitu. And the United Nations mentioned that we had one of the better recoveries gitu globally. Jadi menurut aku ini momen yang sangat penting sih, dan kita berhasil take some type of leadership in this wonderful opportunity. Iya, iya. Indeed, Indonesia memang lagi di spotlight banget sebagai pemegang presidensi, dan sejauh ini kelihatannya we're doing so good ya. Mudah-mudahan sampai high level summit di Bali nanti semua berjalan lancar. Nah, kan sudah ada health ministerial meeting yang lalu ya Pak Budi, sudah terjadi, dan akan ada health ministerial meeting yang kedua di akhir bulan ini nih. Berarti kan sebentar lagi. Kira-kira apa sih yang akan menjadi target dari dari health ministerial meeting yang kedua di tanggal 27-28 Oktober mendatang, Pak Budi? Ya, jadi dari 5 target yang tadi disampaikan, saya akan terbuka aja ya. Itu kan aspirasi. Ada beberapa yang kita capai dengan cukup baik, ada juga yang menurut kita masih perlu kerja keras. Yang pertama, target pertama membentuk pandemic fund ini di sekitar bulan Juni kita udah bisa close. Ini terima kasih juga saya sama Bu Sri Mulyani itu membentuk yang namanya Joint Finance and Health Ministers Meeting gitu ya. Jadi udah meeting juga sekali. Kita berhasil bentuk, ajukan ke World Bank punya board, disetujui, dibentuk namanya Financial Intermediary Fund. Sekarang udah sekitar 1.4 billion. 20 institutions masuk, termasuk negara, tapi juga ada kayak Bill and Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome Trust itu juga masuk. Itu udah selesai. Dan kita udah bikin board-nya, governing structure-nya. Kita berhasil masukin Khatib Basri juga sitting at the board, gitu, as a co-chair of the board, itu udah selesai. Jadi itu achievement, dan itu will be remembered lah sebagai achievement-nya Pak Jokowi ya, buat nanti pada saat leaders meeting. Yang nomor 2, kita tuh sedang membangun mekanisme secara formal. Karena dulu waktu ini terjadi, bingung kan seluruh dunia. Ini yang punya vaksin negara maju, yang butuh vaksin negara miskin, gimana caranya? Karena negara maju book duluan. Negara miskin nggak punya akses. Jadi kan harus dibikin mekanisme. Negara maju punya duit, dia bayar tuh, Pak. $20 satu ini. Ya dikasih ke dia. Ya negara miskin nggak punya uang, nggak bisa dapat akses. Nah, mekanismenya di tengah-tengah pandemi dibentuk yang namanya Act Accelerator oleh si WHO, Gavi, SEPI, ada beberapa international institution, Bill and Melinda Gates Foundation, UNICEF. Nah, mekanisme ini sifatnya informal. Nah, ini yang sekarang kita sedang finalize. Ada tim yang bekerja, di-lead oleh teman-teman dari Afrika Selatan dan Norway. Nah, kita sebagai presidensi lagi berusaha kalau bisa nanti di Oktober ini kita ketok. Formalizations dari this team. Kalau yang pertama tadi beresin the sources of fund, jadi fundingnya, cari uangnya gimana. Ini beresin the uses of fund. Jadi gimana cara pakai uangnya, terutama untuk menjaga keadilan dan kerataan dari akses ke obat-obatan, vaksin, dan sebagainya. Itu juga harusnya udah dekat. Yang ketiganya agak jauh. Ini mengenai sharing data genome sequence. Jadi kayak kemarin kita tahu kan, begitu keluar di satu negara nih virusnya, aku nggak enak ngomong namanya nih karena ini sangat sensitif. Kemudian virus itu ditaruh oleh saintisnya di global database, sehingga bisa diakses oleh saintis-saintis lain dari negara lain untuk bikin vaksinnya dengan cepat. Sehingga keluar nih, vaksin biasanya kan puluhan tahun, ini 22 bulan keluar. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan. Tapi the problem with this, biasanya tuh virus itu terjadi di negara berkembang. Begitu dia share datanya, yang bisa bikin vaksinnya negara maju. Sama negara maju, dikasih ke rakyatnya, ke negara berkembang, dia kasih belakangan atau dia jual. Negara berkembang kan sedih kan? Loh, itu datanya dari saya,
I share the data, but Ya. I don't get the benefit. Jadi negara berkembang posisinya yang di G20, saya mau ada complementary dari data sharing and benefit sharing. Kalau negara maju maunya, oh data sharing aja, benefit sharingnya enggak, which is very very normal. Dan ini kan is a matter of very rich data yang punya ekonomi potensial besar. Nah itu Ya. kita masih agak tegang. Jadi kita baru sampai pada agreement of the users of very diplomatic word. Kita ngomongnya we encourage access as open as possible but as close as necessary. Itu diplomat-diplomat lebih. Jadi aku ketawa juga bahasa as open as possible but as close as necessary. As open as possible itu maunya negara maju, as close as necessary itu maunya negara berkembang. Saya lulusan ITB nggak pernah keluar negeri kayak Maudi, jadi bahasa Inggrisnya nggak sebagus dia. Tapi seenggaknya saya bisa ngerti lah. Oh ini maksudnya begini. Jadi nomor 3 itu kita masih struggling. Kita Masih lagi still intense diplomacy untuk mencapai kesepakatan itu, tapi kayaknya agak susah karena negara maju inginnya only data sharing, negara berkembang maunya data sharing and benefit sharing. Nah yang nomor 4 kita udah maju juga. Ini kita udah bikin standar health protocols berbasis QR code standarnya WHO. ini Jadi untuk kalau kita jalan-jalan kan pakai kartu vaksin yang warna kuning tuh kalau kita meningitis Kak Ji. ya. Itu kan Ya. udah kuno banget. Sekarang Ya. kita digitalize. Jadi yang dimasukin datanya di QR code kayak Peduli Lindungi itu adalah data vaksin dan data tes. Jadi bisa PCR tes, nanti mungkin ada penyakit lain, tesnya juga tes yang lain, itu bisa dimasukkan jadi kayak health passportnya orang. Kayak Ya. orang punya Certificate. immigration passport, dia punya health passport. Immigration passport isinya foto, apa, sidik jari, muka gitu ya. Kalau yang health passport isinya data vaksin sama data testing. Sehingga kalau orang yang sudah pas, sudah lulus standar protokol kesehatan dari sisi vaksin dan testing, dia tetap bisa muter-muter. Sehingga the movement of goods and the movement of people nggak stuck. Betul. Sehingga essential food, essential medicine, essential goods itu still can move. Sehingga ekonomi nggak lockdown globally. Seperti yang kemarin kejadian ya, masker susah, makanan susah, apa susah gitu. Sehingga negara-negara banyak yang collapse. Nah, itu kita berhasil mendapatkan agreement menggunakan standarnya WHO didukung oleh International Civil Aviation Organization, OECD bantu kita, European Union udah embrace, sekarang tinggal sama US. US susahnya karena mereka federalized. Jadi standarnya tuh nggak satu, ada 50 negara standar. Ya. Tapi itu ya, tinggal itu aja, tapi mereka itu udah setuju. Nah, yang kelima juga menarik nih. Kita udah setuju dengan ini list negara-negaranya ini semua negara-negara selatan. Jadi Afrika Selatan, Turki, Saudi Arabia, India, Indonesia, Argentina, Brazil. Itu kan negara-negara di Amerika Selatan, negara-negara di Asia Selatan, negara-negara di Afrika Selatan, gitu kan, di Middle East bagian selatan. Itu member G20, kita setuju untuk bikin technical working groups on vaccine development and therapeutics. Therapeutics itu obat-obatan development. Jadi kita akan bikin hubs untuk bisa sharing knowledge, teknologi untuk research and manufacturing for the future pandemics. Karena kita tahu nih, semua pandemi itu asalnya dari hewan. Kalau ini kan loncatnya dari bats kan. Kita namanya misalnya Asian flu atau bird flu kan dari bird. Dulu ada pig flu itu dari pig. Dulu ada yang namanya Black Death itu dari rat. Jadi sebenarnya semua virus atau bakteri atau pathogen itu loncatnya dari hewan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lakukan research-nya, nih semua binatang yang punya potensi virusnya loncat ke manusia mana sih? Kalau kita akan bisa mengidentifikasi lebih dini sebelum virusnya ini loncat ke manusia. Vaksinnya di-develop lebih dini, obat-obatannya di-develop lebih dini, kemudian handlingnya di-develop lebih dini. Nah, itu 5 hal statusnya kita sampai sekarang. Jadi nomor 1 sudah pasti, 4 sudah, 5 sudah, 2 dalam proses, 3 yang agak tough. Karena isu lebih ke economic issues between benefit sharing dan data sharing dan benefit sharing between developing and developed countries. Aku berarti. Wow. Jadi di deliverables-nya ada yang masih dynamic karena masih belum semua agree gitu ya. Tapi
So far kelihatannya udah oke ya Pak, karena ini kan menyangkut banyak sekali negara. Tadi seperti Pak Budi juga sampaikan bahwa ada reluctancy lah dari negara-negara developed countries gitu ya, terutama. Tapi kan yang menjadi korban yang low and middle income countries yang justru menjadi sumber biasanya nih zoonotic pathogens yang kemudian menjadi pandemi. Mudah-mudahan sih next pandemic bisa di overcome gitu ya kalau udah ada global architecture yang lebih kuat lagi. Nah, terima kasih nih Pak Budi udah memberikan apa namanya enlightenment juga bagaimana sih nanti deliverables untuk health ministerial meeting. Sebelum saya lanjutin, mau ingetin nih teman-teman yang gabung, nanti kalau ada waktu boleh banget pertanyaannya akan kita tanyakan langsung kepada Maudi dan juga kepada Pak Budi. Jadi stay tune dan mudah-mudahan ada waktunya untuk nanya langsung ke mereka ya. So stay here with us. Nah, lanjut lagi ke Maudi. Maudi, kalau kita melihat anak muda dan juga sekarang ada G20 di depan mata, sambil di Indonesia juga ini terjadi presidensi di sini. Apa sih yang menjadi perhatian dari seorang Maudi Ayunda ya, terutama karena isu kesehatan ini kan sangat dilirik nih belakangan-belakangan ini, terutama karena kita ada di pandemi COVID-19. Tetapi ya seperti Pak Budi tadi bilang, mungkin saja ada pandemi berikutnya karena pathogens are everywhere. So mungkin pertama tadi aku juga pengen nambahin dari yang Pak Budi ya. Aku sih sangat apresiasi bahwa progresnya demikian rupa. Aku berharap sangat ya bahwa inklusivitas itu dan just and equitable outcome can be achieved because I think we all care about that. Dan pastilah ada diplomacy complexity, tapi mungkin dari perspektif anak muda, I think more just and equitable future, especially in health, is also really important. So hope it goes through. Terus di luar itu juga, personally buat aku melihat bahwa presidensi G20 ini memberikan kesempatan untuk membangun infrastruktur kesehatan global yang at the end of the day resilient and adaptive gitu. Kayaknya di anak muda itu diingatkan juga bahwa dunia kita itu bergerak begitu cepatnya dan ada banyak sekali kejadian yang unpredictable and unheard of. Waktu pertama kali pandemi terjadi, kata-kata unprecedented itu tiba-tiba Google search-nya naik sekali karena benar-benar belum pernah, maksudnya for most people gitu ya, kita belum pernah mengalami ini, belum pernah melihat pandemi dengan skala seperti ini gitu. Jadi it's useful to think this sebagai benchmark bahwa hey, things like this might happen in the future. Makanya penting banget untuk set up systems and processes gitu agar pada saat ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita predict, tidak bisa kita foresee, kalau seperti itu terjadi lagi, kita bisa menanganinya lebih baik gitu. Jadi kalau dari perspektif aku sih, ya ini jadi pengingat juga ya, dan bukan hanya di area health gitu ya, tapi juga di banyak di banyak topik-topik dan industri-industri lain juga gitu, di mana dunia bergerak begitu cepat gitu, termasuk in digital transformation. That's why we're bringing up energy transition juga gitu ya, climate change and the climate crisis. Kita sebagai anak muda memang akan mengalami banyak perubahan, and it's important to create systems that are resilient. Keren banget. Mungkin ini jadi semacam apa ya namanya ya? Saya tuh penasaran sih sebenarnya nanya ke Pak Budi. Tadi dengar Maudi bilang bahwa sebenarnya anak muda itu ini role-nya kan gede banget seharusnya ya, dan bisa menjadi accelerating factor gitu untuk hal-hal seperti ini. Siapa sangka krisis kesehatan seperti COVID-19 justru menjadikan krisis keuangan, krisis di berbagai sektor gitu. Nah, anak muda tuh kan sudah menjadi leaders di banyak sektor. Pak Budi, kalau saya boleh tanya ke Pak Budi, kira-kira harapannya gimana nih peran anak muda di isu kesehatan atau krisis kesehatan, atau mungkin G20 di sektor kesehatan in general seperti apa kira-kira? Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu Pak, maksudnya pemerintah sibuk dan sebenarnya ini kan gaungnya ini kan untuk seluruh rakyat Indonesia juga nih, karena kita pemegang presidensi. Mungkin juga banyak yang belum ngeh
kalau dari Pak Budi sendiri boleh nggak sekalian di-share juga harapan dan juga apa sih yang sebenarnya G20 tuh untuk Indonesia tuh sebenarnya apa sih maknanya gitu? So, kalau saya ngelihatnya isu kesehatan G20 dan anak muda, saya kan usianya 58 nih, will be 60 very very soon, gitu ya. Nah, Kirain aku pengen 28 cerita, Pak, bukan iya aku 58. pengen cerita aja ke teman-teman nih. Artinya, apa yang pandemi ini terjadi siklusnya itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, pandemi kesehatan is a natural disasters yang kill the most people. Jadi itu natural disaster, aku bilang bencana alam terbesar. Itu terjadi tahun 1936 kalau nggak salah, Yangtze River Flood itu di China. Itu cuma 4 juta orang. Bencana perang terbesar, jadi lawan manusia, itu terjadi Perang Dunia Kedua. Itu 50 million people, 39 sampai 45. Pandemi terbesar itu Black Death, abad 13. Itu 200 juta orang. Jadi sebenarnya this kill most people, dan ini happens hundred of year cycle. Jadi Ya, artinya apa? Biasanya kalau beda sama kayak krisis keuangan atau krisis ekonomi lah, saya kan jadi dirut mandiri lama ya. Itu kalau kita karena krisisnya siklus yang pendek, orang yang sama masih hidup pada saat krisis berikutnya terjadi. Sedangkan kalau pandemi, kemungkinan besar orang yang punya pengalaman sudah wafat pada saat siklus berikutnya terjadi. jadi Ya. Dan penerusnya itu ya. akan menghantam generasi berikutnya atau generasi dari generasi berikutnya. So, jadi saya ngerasanya ini kewajiban kita untuk memastikan two things. Satu, generasi muda kita harus terlibat. Karena definitely they will be the one that will face the next pandemic, not me, gitu, not Ya, us. Kebeda sama krisis keuangan. Most likely I will face it again. Saya jadi direktur mandiri 3 kali krisis keuangan saya ngalamin. Ibu Sri Mulyani mungkin lebih, gitu ya. Kalau ini saya yakin, hampir yakin yang ngadepin Modi, bukan saya. anaknya Maudi mungkin atau Gitu kan? apa Modi atau Maudi anaknya Modi nanti. yang ngadepinnya. Jadi she better understand gitu. Is my job ya to make sure she understand dan dia tahu kita ngapain aja gitu. Nah, yang nomor dua adalah bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan generasi-generasi kita sesudahnya. Karena justru tanggung jawabnya lebih besar. Karena mereka nggak akan tahu itu apa yang kejadian sekarang. Kalau kita miss the opportunity untuk mempersiapkan arsitektur kesehatan yang baru, mereka nggak akan tahu, mereka akan lupa, mereka nggak akan ngerasa ini penting lagi. Karena sudah gone ini. Ya itu aku bilang makanya mengapa peran anak muda itu menjadi extremely important. Kenapa involvement anak muda menjadi extremely important. Kenapa keberpihakan saya pribadi, kita sebagai orang yang mengalami kejadian ini, keteringatan kita bahwa nanti yang akan menghadapi ini adalah my children or the children of my children, itu harus menjadi motivasi bahwa kita harus beresin sebanyak-banyaknya sebenarnya. That is this is pandemic is the next generation's problem gitu. Health crisis definitely is the next generation's problem. Financial crisis is the current generation's problem. Kalau untuk saya. That's why they become very important. Itu sebabnya kenapa orang yang umurnya 58 duduk dengan orang yang umurnya berapa? 18 atau 28 di sebelah-sebelahan di IG gitu kan. Ya. Oke Pak, berarti memang ini kuncinya adalah anak muda harus tahu betul, harus mengerti betul bahwa pandemi ini mungkin akan terjadi lagi in 100 years from now. Jadi bagaimana caranya supaya mereka acknowledging everything from now on gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita punya Maudy Ayunda juga kan sebagai jubir G20 yang juga bisa menyuarakan, bisa mengajak seluruh anak muda paling tidak di Indonesia gitu ya. Kalau Maudy sendiri kira-kira gimana sih? Karena ini kan namanya krisis seperti pandemi ini kan harus bareng-bareng ya, harus collab gitu kan. Ada collaborations, ada hand in hand works together gitu. Menurut kamu dari sudut pandang anak muda lah, gimana kolaborasi yang bagus yang bisa dilakukan tentunya sama anak muda juga
untuk bisa mengatasi krisis seperti pandemi COVID-19 ini? Kayaknya kuncinya di sini tuh juga partly in intergenerational justice ya. Ini sebenarnya relevan waktu kemarin dibahas soal krisis iklim gitu. Jadi banyak hal yang intergenerationally akan membebani anak-anak muda lebih dari generasi sebelumnya. Gitu. Mungkin not in the case of the pandemic, we don't know that yet. Tapi definitely in the case of the environment. Gitu. Jadi mungkin kita sebagai anak muda pertama harus sadar bahwa kita tuh semuanya connected dan kenapa harus gotong royong karena aksi yang dilakukan generasi sekarang itu sangat-sangat berpengaruh terhadap aksi-aksi ke depan. Jadi kalau sekarang tadi Pak Budi mention ada infrastruktur kesehatan global yang sedang dibangun gitu ya, itu one way of ensuring that future generations benefit from action taken today. Um, So that's really really important dan kadang mungkin kita mikir kolaborasi itu berat, tapi antar generasi itu juga sangat penting sih gitu. Itu mungkin yang dari aku. Nah, mungkin karena ini kita udah mendekati waktu yang cukup dekat dengan akhir dari perbincangan kita. Sebelum kita tutup nih, saya pengen minta lagi ke Maudi dan juga nanti ke Pak Budi, your final words. Gimana kira-kira yang baiknya kita sebagai elemen dari dunia global ini dan kita di Indonesia sebagai pemegang presidensi, um, ada pesan nggak sih untuk kami semua, untuk kita semua gitu? Gimana caranya? Apakah kita harus lebih aktif lagi menyukseskan G20? Gimana kira-kira Maudi? Oke, kalau dari aku selalu aku ngomong ke teman-teman juga sesama anak muda bahwa the best fuel itu adalah curiosity gitu. Rasa ingin tahu itu besar dan itu cukup sebenarnya untuk mengubah dunia karena kalau kita punya rasa yang tahu, kita punya konteks, kita punya willingness to actually drive change and take action. Dan itu role anak muda di sini gitu. Kenapa sih presidensi G20 itu penting untuk kita tahu? Karena kita perlu konteks di mana depannya kita harus seperti apa, dan menjadi bagian dari G20 itu fueling our mind with what are the global issues today and why they're important. Makanya mungkin ada role saya di sini untuk juga ngajak teman-teman terus mensupport G20 sampai nanti di November, and being in the loop shouldn't be taken for granted gitu ya. Jadi teman-teman terus update terus. Aku personally suka banget sejarah gitu ya, and in some ways being updated with the G20 is being part of history. So yeah, definitely, you all support it the best we can. Iya, udah banget sih. Pasti kamu akan menjadi bagian dari history juga dan yakin juga bahwa semua orang yang ikut memikirkan, ikut ingin terlibat gitu kan dalam G20 ini juga akan menjadi part of the very important historic moment gitu yang kita sedang alami sama-sama ini. Nah, setelah Maudi nih saya balik lagi ke Pak Budi. Pak Budi, any final words? Kira-kira dari Pak Budi gimana? Sebagai orang yang paling bertanggung jawab lah ya dengan health issues, especially in this G20 presidency 2022 ini, Pak Budi pengen menyampaikan sesuatu kepada, ini banyak anak muda nih Pak kalau kita lihat, mungkin banyak fans yang mau juga sebenarnya di sini ya. Dan fansnya Pak Budi juga banyak sih sebenarnya di sini. Nah, apa yang ingin Pak Budi sampaikan ke fans-fans semua ini? Saya 30 tahun ya kerja sebagai bankir. Bankir itu kerjanya to make people wealthy, gitu kan? Sekarang saya baru 1 tahun 9 bulan ini kerja di Menkes. Gitu. Menkes, the primary job is to make our people healthy. I've dealt with many wealthy people, gitu ya. The wealthiest people di Indonesia aku tahu, aku kenal, aku bergaul dengan mereka. Begitu masuk ke Ministry of Health, aku deal dengan the healthiest and the unhealthiest people.
in Indonesia gitu. Apalagi during the pandemic kan kita ngurusin semua orang-orang sakit di sana. Iya. My advice tuh teman-teman yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda. Karena aku udah lewat masanya. Udah juga lah. Definitely most of you is interesting to be very wealthy, Hmm. gitu kan? Tapi let me assure you, sebagai orang yang sudah 30 tahun berkecimpung di dunia wealth, gitu, the best wealth is health. The Wow, best wealth is health. it's health. So stay healthy. Kalau Hmm. teman-teman healthy, in Indonesia healthy, dan tugas aku sebagai Menteri Kesehatan, I will be the happiest person. Gitu ya. Sehat selalu. Wow, luar biasa Pak Budi. Saya juga sangat terinspirasi sama tadi, kalau boleh pinjam lagi ya Pak ya. Wealthy will not be achieved if you're not healthy, kan? Udah pasti. Dan jadi jangan main-main sama health ini, karena ini adalah kekayaan yang paling luar biasa yang kita semua udah belajar sama-sama melalui COVID pandemi 19. Let's just thank COVID-19. Tapi ngomong-ngomong Pak, Indonesia udah di ujung kan ya Pak di COVID-19-nya, sebentar lagi udah selesai belum sih Pak? Kan Amerika udah bilang oke, selesai, Japan udah bilang selesai, Pak Ghebreyesus bilang it's coming, it's very close to us, the end of the pandemic. Kalau Indonesia, boleh nggak Pak dikasih kisi-kisi? Sebagai orang yang beragama, aku tidak mau mendahului yang di atas. Makanya mesti banyak doa. Gitu. Tapi biasanya doa kita kok kayaknya sukses terus gitu ya. Indonesia is one of the best country. We are well prepared. Ya, kita vaksinasinya jalan, protokol kesehatannya jalan. Kita banyak doa deh. Ya, kita banyak berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan itu bisa terus menjaga Indonesia seperti ini. Nanti tesnya aku rasa di bulan Februari. Beberapa negara naik sekarang ya kasusnya, karena biasanya musim dingin naik. Dan mudah-mudahan kalau Indonesia bisa lewat di Desember, Januari, Februari, itu kita 12 bulan tanpa ada kenaikan. 6 bulannya kemarin kan Agustus banyak yang naik kan, negara-negara kita enggak kan. Ya ada naik sedikit tapi almost nothing. Jadi kita adalah one of a very few country yang 6 bulan cycle-nya nggak ada. Nah, kita mudah-mudahan nanti kalau Februari ini lewat, Januari Februari, maybe we are one of a very selected few yang 12 bulan nggak ada peak. Dan kalau itu udah lewat, dan kita bisa bilang we control the pandemic, itu much better compared with any other countries. Jadi teman-teman tetap sehat. Sehat itu yang penting, waspada, jangan jumawa, kita tetap hati-hati, jaga protokol kesehatan. Dan aku sebagai Menteri Kesehatan doain semoga semuanya sehat selalu, gitu ya. Bisa senyum, bisa jalan-jalan, bisa kemana. Amin. Jadi kita harus banyak berdoa juga, selain berusaha berdoa. Nanti tahun baru tolong jangan terlalu banyak hura-hura, tapi berdoa ya supaya nggak ada kenaikan nih sampai bulan Februari. Dan mudah-mudahan kita semua segera selesai, segera keluar dari pandemi COVID-19. Akhirnya saya mau mengucapkan terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang paling keren banget lah pokoknya. Saya juga doain sukses terus dan sehat terus Pak, yang paling penting. Dan juga Maudy Ayunda, stay healthy, stay pretty, stay inspiring to all of us. Dan semua yang udah gabung juga di live IG malam ini, terima kasih banyak. Doakan juga kami semua sehat, dan tentunya saya mendoakan kamu semua juga sehat. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di live IG berikutnya. Salam sehat dan sukseskan ya G20 Presidensi Indonesia 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.